Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. 6 begal motor yang mengajak korbannya tawuran lalu membawa kabur sepeda motor milik korban berhasil diringkus polisi. Pedagang dan pembeli kebingungan karena sudah 2 pekan minyak goreng subsidi minyak kita tidak dipasok ke pasar tradisional. Ratusan rumah warga di Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali kembali terendam banjir. Warga tidak dapat beraktivitas namun belum mau mengungsi. Kita ke informasi pertama. 6 pemuda di kota Palembang yang tergabung dalam Gang Kampung 10 atau Gang K10 diringkus tim Jatan Rasubdit 3 di Treskrimum Polda Sumatera Selatan. Begal dengan modus tawuran ini menakut-nakuti korbannya dengan menggunakan senjata tajam, menganiaya lalu merampas sepeda motornya saat korban sudah terkapar. Aku tak tahu pedangnya di mana, Pak. 6 pelaku begal modus tawuran ini dengan tangan di borgol digiring petugas ke kantor polisi. Salah seorang tersangka ditangkap di sebuah SPBU kilometer 12, sedangkan kelima tersangka lainnya ditangkap di posko Gang K10. Keenam pelaku memiliki peranan masing-masing saat membegal korban, dari mulai mengejar korban sampai menjual sepeda motor korban pada pihak lain. AKBP Tulusinaga Wadir Reskrimum Polda Sumatera Selatan menjelaskan, para pelaku membegal seorang korban bernama Roni yang sedang berada di depan depo Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang pada 10 Maret lalu. Korban didatangi para pelaku dengan mengendarai sepeda motor sambil mengacungkan senjata tajam ke arah korban dan menantang korban untuk tawuran. Korban yang ketakutan akhirnya berusaha kabur sampai terjatuh. Saat itulah para pelaku menghajar korban dengan balok dan mengambil motornya. Kemudian di satu tempat mereka menemukan sekelompok masyarakat lainnya yang juga kebetulan berkendara bersama-sama. Lalu para pelaku ini mengajak masyarakat yang mereka temukan itu untuk berkelahi, untuk tawuran. Lalu kemudian karena mereka dipersiapkan dengan senjata tajam dan sebagainya, masyarakat yang diajak untuk berkelahi itu nggak mau dan mereka melarikan diri. Namun sayangnya ada satu di antara keluarga tersebut yang jatuh. Nah, pada saat jatuh itulah para pelaku ini melakukan berbagai intimidasi. Ada yang memukul, ada yang dengan sengaja menyeret sajamnya, kemudian ada yang menendang, ada yang berteriak-teriak dan lain sebagainya. Sehingga pelaku yang salah satu dari mereka inisial P mengamankan atau mengambil sepeda motor dari warga yang terjatuh tersebut. Kuat. Diambil. Iya, yang memotivasi untuk ngambil apa? Yang mendorong kamu tuh supaya mengambil itu barang itu apa? Narkoba kek. Hah? Untuk dijual. Ya. Atas perbuatannya, para tersangka terancam akan dipenjara maksimal 9 tahun penjara. Yanuar Ikhrom melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Setelah sempat surut pada hari Senin, banjir kembali merendam ratusan rumah warga di Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan, Selasa pagi. Meningginya banjir disebabkan karena hujan mengguyur wilayah tersebut sepanjang Selasa dini hari. Ketinggian banjir yang mencapai 1,5 meter tersebut mengakibatkan aktivitas warga menjadi lumpuh. Warga yang rumahnya terendam banjir terpaksa menaiki perahu untuk beraktivitas. Petugas dengan perahu juga berkeliling menawarkan mengangkut warga yang ingin mengungsi. Namun warga masih tetap berada di rumah mereka karena masih cukup aman. Banjir kali ini tidak hanya meningkatkan debit air, namun areal banjir pun meluas hingga ke 10 desa, yaitu Desa Tanah Abang Selatan,
Tanah Abang Utara, Sukaraja, Sedupi, Modong, Pandan, Muara Sungai, Bumi Ayu, Tanjung Dalam, dan Curup. Namun daerah yang paling parah terendam banjir adalah Desa Curup. Untuk mengantisipasi banjir yang semakin parah, pemerintah setempat telah mendirikan posko banjir di 10 desa terdampak. Warga hanya bisa berharap banjir segera surut dan aktivitas mereka bisa kembali berjalan normal seperti sedia kala. Di Sungai Matang, khususnya di 10 desa di wilayah kami, semua belum juga surut, masih berkisar antara 1 meter sampai 1,5 meter yang masuk di wilayah pedesaan sehingga mengganggu sehari-hari aktivitas masyarakat atau penduduk desa. Banjir masih merendam ratusan rumah warga di Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan pada Rabu pagi. Setelah lebih dari sepekan diterjang banjir, warga kini mulai menerima bantuan. Ketinggian banjir yang mencapai 1 meter lebih ikut merendam puluhan hektar dan kebun milik warga. Ketinggian banjir yang mencapai 1 meter lebih membuat aktivitas warga menjadi lumpuh. Bahkan untuk keluar rumah, warga harus menggunakan transportasi perahu. Banjir yang sebelumnya sempat surut kembali naik setelah Sungai Lamatang diguyur hujan deras selama banjir sepanjang Selasa lalu. Akibatnya debit air yang meningkat membuat banjir semakin meluas hingga merendam 10 desa. Sedangkan daerah yang paling parah terendam banjir adalah Desa Curup. Setelah sepekan diterjang banjir, warga kini mulai mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa sembako. Tadi kita sudah melihat bagaimana kondisinya bersama-sama. Tadi kita menyelusuri, ada yang sawah udah terendam benar, sayur-sayuran juga tanaman masyarakat di sini sudah memang ketinggian air itu mencapai 1 meter lebih. Jadi kita sebelumnya juga sudah ada bantuan dari dinas terkait seperti dari dinas sosial, dari pangan, dari dinas provinsi juga sudah memberikan bantuan. Banjir juga ikut merendam puluhan hektar sawah dan kebun karet milik warga. Kondisi ini membuat warga tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Diperkirakan banjir masih akan terjadi mengingat curah hujan di Kabupaten Pali masih cukup tinggi. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Penukal Abab, Lamatang Ilir, Pali. Sepekan menjelang Ramadan, persediaan minyak goreng subsidi minyak kita mulai kosong di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pedagang sudah lebih dari 2 minggu tidak mendapatkan pasokan minyak kita dari distributor. Kondisi ini pun dikeluhkan pedagang sebab permintaan minyak kita cukup tinggi. Minyak kita kembali langka di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Di pasar tradisional Kayu Agung, pedagang sudah tidak lagi menjual minyak kita. Pedagang sudah lebih dari 2 minggu tidak mendapatkan pasokan minyak kita dari pihak distributor. Pedagang tidak mengetahui alasan distributor menghentikan pasokan minyak kita. Padahal minyak goreng bersubsidi itu permintaannya masih cukup tinggi. Sejak minyak kita menghilang di pasaran, masyarakat pun kini harus beralih ke minyak goreng non-subsidi yang harganya lebih mahal. Dari distributor kosong barangnya. Kosong. Sudah ada di pengecer. Sudah ada di agen. Bapak jual berapa harganya? Kemarin 14 pernah jual. Yang 16 juga ya. Hah? Ada yang 16. Tidak pernah jual 16. Yang jual 16. Mungkin sudah langka. Oh, tapi untuk Minyak goreng bersubsidi minyak kita yang diluncurkan Kementerian Perdagangan adalah sebagai cara ampuh untuk menstabilkan harga minyak goreng di tanah air. Namun kini di tengah harga komoditas bahan pokok yang mulai merangkak naik, minyak kita pun ikut menghilang di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas, Marsikal Madya TNI Henry Alfiandi melakukan kunjungan ke kantor Basarnas Palembang. Kedatangan ke Basarnas untuk mengecek kesiapan personel serta peralatan yang dimiliki Basarnas Palembang.
Kunjungan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas, Marsikal Madya TNI Henry Alfiandi, kali ini untuk memastikan personel Basarnas Palembang selalu siap siaga menjalankan tugas. Apalagi Provinsi Sumatera Selatan tengah menghadapi bencana banjir di beberapa wilayah kabupaten dan kota. Untuk itu, kecepatan anggota Basarnas sangat penting bagi masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Sejauh ini panggilan kedaruratan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan hampir 80% berada di perairan. Hal ini disebabkan karena wilayah Sumatera Selatan merupakan dataran rendah sehingga membuat air cepat turun. Saat ini Basarnas Palembang telah dilengkapi dengan peralatan canggih seperti Aqua Eye dan Garmin Fish Finder Underwater Device atau peralatan yang dapat memantau bawah air. Peralatan yang dapat memperkuat pelaksanaan operasi SAR harus dipelajari oleh personel Basarnas. Apa sih bedanya ini dengan ini tugas di Basarnas adalah tugas mulia. Tugas Basarnas adalah tugas yang diharapkan untuk segera datang apabila ada orang-orang yang meminta. Karena pasti yang meminta itu adalah dalam kondisi kedaruratan. Kemudian rasa syukur menjadi sebagai pegawai Basarnas. Mengapa? Tugas yang paling mulia adalah menyelamatkan, membantu orang. Kemudian selanjutnya gunakan atau pelajari peralatan yang baru kita beli sesuai dengan perintah instruksi Bapak Presiden. Basarnas harus meningkatkan penggunaan alat yang canggih, ya, yang model terkini. Nah, kita sudah beli dan saya minta tadi kepada para anak buah di sini segera pelajari dan menjadi ekspertis atau ahli menggunakan peralatan yang baru. Dan terakhir adalah dirawat peralatan yang sudah ada, baik yang sudah jadi, yang sudah lama, tetap sehingga apapun kapanpun itu siap untuk dilaksanakan.